Sudah dapat, Pak? Belum. Surat Shad ayat 22 sampai 24. Coba Bapak buka surat Shad Ya. ayat 22 sampai 24. Surat Shad. Betul. Benar kan? Ayat 22 sampai 24. Coba Bapak bacakan. Sebentar itu ya. Kisah Daud yang berperkara. Ya, 23 tuh, mulai 23. Inna hadza akhi lahu tis'un. Coba Bapak buka. Iya, betul. Ya. Dia memiliki 99 kambing. Kambing betina, ya. Kambing. Nabi Daud bilang, serahkanlah kambing betina yang punya kamu yang satu itu kepadaku, kan begitu toh? Benar nggak? Nah, setelah di ayat setelahnya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim, bla 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 bla. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya, nih dia nih. Fakfarna lahu. Jadi Daud itu tetap diampuni kesalahannya, nggak masalah, benar nggak? Iya. Nah, jadi Muhammad pernah buat kesalahan, ditegur turun wahyu. Iya. Bahwa Musa, orang yang memiliki 11 kambing. Iya. Dolim. Iya. Musa, ya, berbuat salah dan menyadari kesalahannya. Iya, betul kan? Ngerti saya. Betul. Daud juga begitu. Nah, coba Bapak sebutkan kesalahan Nabi Isa, Pak. Dalam Al-Quran kesalahan Isa yang mana? Bentar ya. Kira sebenarnya. Tapi kalau Nabi Isa itu, Oke, ya. menurut versi Islam itu Nabi Isa itu dijuluki dengan Al-Masih dan Kalimullah. Kalimullah. Kalimatullah. Itu suka bilang firman Allah yang menjelma menjadi manusia, ya kan? Maka Allah di Islam itu memberikan dia itu pangkat derajatnya yang tinggi itu Kalimullah. Kalimullah itu kan kalam. Ya, kalam itu firman, ya. Makanya orang Kristen itu bilang bahwa Nabi Isa itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Betul kan, Pak? Oke. Ya, banyak Kristennya lah. Oke, lanjut ya. Lanjut Kang Asep. Sebenarnya dalam Al-Quran, dia itu kalimati minhu. Kalimat dari Allah. Ya, kalimatullah. Ismuhul Masihah itu diksi Quran. Ya, jadi Isa itu adalah sebelum dia dikabarkan, Maryam dikabarkan akan mengandung, Allah sudah mengabarkan. Maryam akan mengandung kalimat Allah. Sebentar, malaikat Jibril kan? Maryam malaikat ya. Maryam akan dikabarkan mengandung kalimat Allah yang bernama Ismuhul Masihah, yang bernama Al-Masih, begitu. Ya, min ruhi, dari roh kami. Jadi dia kalimatullah dan ruhullah. Kita lanjut. Karena Nabi itu malaikat Jibril itu kan berkata kepada Maryam, ya Maryam, gitu kan, kamu bakal mempunyai anak. Dia protes juga kan, kenapa saya harus punya anak? Saya pun tidak pernah disentuh oleh seseorang, maka saya masa punya anak? Ini kehendak Allah. Maka akan ditiupkan Ruhul Kudus, ya, ruh yang suci
betul? Hmm. Ruh suci gitu. Ini udah ketentuan dari Allah. Kalau di segi Quran dia diperkuat. Ayat tuka Iya. di Ruhul Kudus. Dia diperkuat Iya. oleh Ruh Kudus. Tapi kalau di Al-Quran itu kan Nabi Isa itu ibni Maryam, ibni Imran, ya kan? Kalau di Al-Quran tuh, Bang. Betul kan? Tahu kan? Berarti abang tahu kan? Udah Nggak, tahu. jelaskan aja nggak apa-apa. Anda mau menjelaskan Iya. nggak apa-apa, saya dengarkan. Sebelum tidak dapat menjelaskan Qurannya, belum pada poinnya, kan kita belum masuk diskusi. Bapak jelaskan aja Kang Asep nggak apa-apa sebelum Bapak tidak dapat menjelaskan Quran. Oke, kita lanjut ya. Jadi setuju dengan narasi-narasi kita di awal, setuju ya? Oke. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke, siap. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Mohon dicatat dan dicamkan baik-baik. Nanti Bapak silakan menjawab Kang Asep ya. Kalau ternyata Kang Asep tidak dapat menjawab dari Al-Quran, maka mulai besok jangan ragu-ragu dan jangan segan, ganti kitab suci. Sama kitab yang sebelum Quran, jangan sama kitab yang setelah Quran. Enggak, Kitab sucinya kitab tafsir, kitab karangan ulama. Dan begini ya. Silakan. Dan kalau di Islam itu al-insanu mahulul khotoya wa nisyan. Kalau di Islam itu kan orang itu kan tidak luput, tidak lepas dari lupa dan kesalahan. Mungkin saya tidak tahu atau mungkin saya belum mempelajari di situ, bisa saja saya tidak bisa menjawab atau salah gitu kan, namanya juga manusia itu kan berproses, harus belajar gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Gitu. Oke, langsung ya Pak, nanti Bapak punya waktu yang banyak, saya bernarasi dulu ya. Oke, dalam surat An-Nisa ayat 157 ya. Dan saya sudah tampilkan ilustrasinya Pak, silakan dilihat Pak. Ada orang yang digantung di kayu salib, ini di gambar saya ada orang yang digantung di kayu salib. Anissa. Dalam surat An-Nisa 157 ya. Tertulis seperti ini ya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad jan wa ma qataluhu yaqina. Dari ayat ini saya mau bertanya sebenarnya 5 pertanyaan. Tapi bagaimana saya nanyanya 5? Nanya 3 aja banyak yang nggak bisa jawab. Bisa. Ya selama ini saya tanya 3 aja nggak bisa menjawab, apalagi 5. Ya udah, menurut ayat ini, oke. Aja dulu burung atau kalau tiga aja. Ya 3 aja ya. Oke, menurut ayat ini Bapak dicatat, nanti Bapak menjelaskannya ya. Sebenarnya yang digantung di kayu salib itu siapa? 1. Siapa yang digantung di kayu salib? 1. Yang kedua, di sini kan ada mengatakan dan perkataan mereka atau dan ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa. Sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa. Siapa yang mereka ini, Pak? Mereka ini siapa yang berkata? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tanya ya, sebagai orang awam. Anggaplah saya Hindu Buddha, anggaplah ya, saya Hindu Buddha. Ya. Kalau baca ayat ini, Pak, saya mau bertanya, salahnya Isa itu kenapa? Kok dia itu ingin mau dihabisi, itu apa salahnya? Silakan Pak. Jawab. Boleh. Satu apa tadi? Oke, sebelum dijawab Pak, sebelum dijawab, nanti Bapak bebas, silakan dijawab. Pak, Bapak akui pertanyaan saya sesuai dengan ayat Quran atau tidak, Pak? Sesuai. Saya nggak tanya apa fungsi sunat dalam Al-Quran. Kata khitan aja nggak ada di Quran, kata sunat gimana? Oke, silakan Pak. Monggo, silakan Pak. Saya mute.
serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Itu dalam kitab itu diterangkan bahwa itu kan raja gubernur Yerusalem itu ya. Itu orang-orang Yahudi sebetulnya mah. Yang membunuh Isa itu, Isa Al-Masih itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, betul? Kalau menurut versi Islam ya. Kedua pertanyaannya apa? Pertama gini Pak, siapa yang digantung di kayu salib? Bapak jawab pertanyaan kedua. Bapak jawab nggak apa-apa. Berarti Bapak yang menjawab yang mereka berkata itu adalah orang-orang Wahyudi. Ya, betul. Oke, yang pertama siapa yang digantung di kayu salib? Silakan dijawab. Yang digantung di kayu salib sebetulnya menurut versi Islam itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit dan sekarang masih hidup. Versi Islam tuh ya, Pak. Oke. Menurut versi Islam. Ya, betul. Oke. Oke, lanjutkan Pak. Atau Ya. cukup segitu? Yang ketiga mau dijawab. Yang ketiga. Yang ketiga apa tuh? Ya, salahnya Isa itu apa sebenarnya? Kok mereka ingin menghabisinya? Silakan. Kesalahan Nabi Isa itu karena tidak sesuai dengan waktu itu agama yang mereka anut. Karena waktu itu raja apa tuh namanya? Yunani ya. Yunani itu penyembah binatang, bintang-bintang, penyembah majusi lah, orang-orang majusi. Kan nggak mungkin karena Nabi Isa itu mengesahkan Tuhan dan dia memberikan pencerahan kepada umat-umat Israel, maka timbullah laporan kepada raja, siapa lupa saya ya rajanya itu, dan memerintahkan gubernur untuk membunuhnya Nabi Isa Al-Masih. Maka dibunuhlah oleh orang-orang itu dan dikejarlah, bertemulah mereka itu dengan ada yang bilang 13 muridnya, yang ada yang disebutnya ada 12. Nah, yang diserupakan dengan Nabi Isa itu ada Nabi Isa berkata bahwa siapa aku akan dibunuh, barang siapa yang mau diserupakan denganku, siapa gitu kan. Ada seorang pemuda, dia mengacungkan diri sampai 3 kali dia mengacungkan diri. Oke, gitu kan. Setelah itu maka Nabi Isa langsung diangkat oleh Allah ke langit, dan yang diserupakan itulah mereka itu yang dibunuh itu. Tapi mereka pun juga semuanya itu orang-orang Bani Israel itu ada yang bilang palanya ya Isa dan badannya lain. Yudas. Namanya itu Yudas ya. Kalau nggak salah itu. Tenang aja. Sudah Pak, cukup. Ya, berarti ya. Memang orang Islam ini jago mendongeng kayak ulamanya ya. Jago dongeng kayak ulama. Ustadz ulama itu kalau dongeng itu jago. Iya. Maksud saya tunjukkan ayatnya Pak. Oh ini loh ayatnya gitu. Gini Pak, Bapak cerita kepada saya ya. Pada waktu itu ada gubernur Raja Yunani. Malah ada cerita di Quran Raja Yunani. Nggak ada. Gubernur Yunani kan nggak ada diceritakan di Quran. Wah, bener nggak Pak? Bapak jujur dulu, bener nggak? Itu pengetahuan Bapak itu Bapak ambil dari pengetahuan luar kan, bener ya? Jujur aja Bapak, Kang Asep, bener ya? Kan nggak ada kan Raja Yunani, Gubernur Yunani dalam Al-Quran. Bukan, Gubernur Israel. Hah? Oh, Gubernur Israel. Iya, kan nggak ada. Misalnya Gubernur Yerusalem, maksudnya Gubernur Yerusalem. Yerusalem, ya. Yerusalem. Ya kan nggak ada Pak di Quran Gubernur. Nggak ada, di Quran nggak ada.
Makanya Pak, ya makanya saya tidak sebenarnya, oke lah ya. Sebenarnya saya tidak maksudnya Iya, ada Mas Sus ya, dari Mas Sus ya. Benar. gini, maksud saya gini Pak. Makanya- Gini Pak Kang Asep, sebenarnya saya kurang interest terus terang sama jawaban Kang Asep, Kurang. ya. Ya. Karena saya pikir ya kayak dongeng-dongeng sama ustadz-ustadz yang sering mendongeng sama ulama. Maksud saya itu begini Pak, karena ini alasan mereka ingin menghabisi Isa karena ini ayatnya, gitu maksud saya Pak. Jawaban yang benar. Makanya Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Itu maksud saya. Karena inilah Al-Masih itu ingin dibun. Ini ayatnya. Nah, begitu penjelasannya, begitu. Nah. Tapi nggak apa-apa Pak. Oke, kita tiktokan aja ya. Tapi nggak apa-apa, saya terima. Oke, Pak, Isa itu pada peristiwa penyaliban berarti dia diangkat. Iya, betul. Terus ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk menggantikan Isa digantung di kayu salib, betul? Betul. Pak, boleh nggak saya juga mendongeng ini Pak? Boleh. Mengilustrasikan Pak, Kang Asep, boleh?